Semua karyawan di perusahaan ini mengundurkan diri hanya karena si manusia koi ini dipecat oleh si direktur baru. Rupanya mereka semua yakin jika Owen pergi dari perusahaan ini, maka perusahaan ini akan hancur berantakan. Mereka mantap akan mengikuti Owen karena yakin keberuntungan pasti akan selalu menyertainya. Owen pun kebingungan dengan tingkah rekan-rekannya itu, padahalnya dirinya sendiri juga tak tahu mau kemana setelah ini. Detik berikutnya, rombongan mobil Nona cantik Siam datang menghampiri mereka. Si Nona hendak merekrut Owen ke perusahaannya. Bahkan ia tak hanya menawarkan gaji, tapi malah memberikan 50% sahamnya untuk si manusia koi. Tak hanya itu, teman-temannya pun juga direkrut dan masing-masing akan digaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Mereka pun sangat kegirangan. Tepat saat hendak bersalaman tanda kerjasama, tiba-tiba saja si mantan direktur datang menghampiri mereka dan meminta gaji Owen selama 2 tahun terakhir sebagai ganti rugi, karena si Owen tak sengaja memberikan kata sandi yang salah pada klien mereka, Tuan Lee, yang oleh karena itu imbasnya adalah proyek 1 miliar mereka dibatalkan. Owen pun memberikan kartu banknya. Ia berkata ini bukan untuk ganti rugi, karena ini jelas bukan kesalahannya. Ia memberikan kartu itu sebagai tanda pemutusan hubungan, dan tanda bahwa ia tak berhutang budi apapun kepada si mantan bos, yakni kakak si direktur. Mereka pun bergegas pergi dari sana mengikuti Nona Siam. Tak lama dari itu, asisten direktur mengatakan, ada lagi masalah baru muncul. Para mitra bisnis mereka banyak yang hengkang dari kerjasama. Si asisten mengatakan, ini semua adalah efek manusia koi yang pergi dari perusahaan mereka. Nona Siam pun mengajak Owen untuk menemui Tuan Lee untuk merebut proyek 1 miliar yang telah dibatalkan. Ia yakin pasti ada keberuntungan jika Owen bersamanya. Tiba di sana, Owen meminta maaf atas kejadian tempo lalu. Tuan Lee pun langsung murka mengingat hal itu. Nona Siam pun beranggapan, mungkinkah efek manusia koi tak berjodoh jika bersanding dengan dirinya. Ia pun mengajak Owen untuk undur diri dari sana. Tak sengaja, Owen malah menjatuhkan guci antik mahal milik Tuan Lee. Sebelum Tuan Lee makin emosi, Owen pun langsung mencoba mencari benda yang mungkin berada di dalamnya. Rupanya benar, keberuntungan benar-benar bersamanya. Ia menemukan kode rahasia bank peninggalan ayah Tuan Lee. Tuan Lee berjanji, asalkan password ini asli, kali ini ia akan menambahkan investasi proyek menjadi 1,5 miliar. Berbanding terbalik dengan Owen, si mantan direktur dibuat kebingungan dengan penurunan omset perusahaan yang sangat drastis. Mereka kehilangan tim inti, dan juga banyak mitra bisnis mereka yang pergi. Kabar bahwa besok Owen yang akan tanda tangan investasi proyek dengan Tuan Lee pun sampai ke telinga si mantan direktur. Ia pun berniat akan datang ke sana untuk merebut proyek besar itu. Hari H pun tiba, tak disangka si kakak direktur alias mantan bos Owen dan kawan-kawan telah pulang dari luar negeri. Ia berniat memberikan kejutan dengan tak mengabari siapapun tentang kepulangannya. Si kakak yang tak tahu apa-apa hanya membaca sekilas berita tentang penandatanganan proyek di hari ini. Ia mengira bahwa perusahaannya lah yang akan mendapatkan proyek itu. Nilai proyek yang bertambah menjadi 1,5 miliar dikiranya adalah berkat usaha dari sang adik yang lulusan MBA dari MIT. Ia sangat bangga dengan kejutan yang diberikan adiknya itu. Ia tak tahu bahwa setelah kepergiannya, perusahaannya kacau balau diurus oleh si adik yang angkuh. Ini ia pun langsung bergegas ke gedung pertemuan untuk melihat penandatanganan proyek itu.